Ya, untuk mengenai tadi pertanyaan kenapa pertama kali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sahabat seiman dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya. Dalam kesempatan ini saya sangat tertarik mendengarkan eh, Kaisang Pangarep ya, putra Bapak Presiden Jokowi ya. Dia cerdas, jeli, hati-hati di dalam berbicara. Mudah-mudahan beliau ini menjadi pemimpin masa depan untuk Indonesia yang adil, bijaksana, dan amanah. Ya, amin. Allahumma amin. Terlepas orang mengatakan uh, KKN lah gitu kan. Nah, kalau memang orangnya mampu, sekalipun anak Bapak Presiden, sekalipun dia anak pejabat, apa salahnya kalau memang dipilih oleh rakyat. Jadi kita eh, sepatutnya tidak mengadakan eh, pendapat-pendapat yang bisa memecah belah bangsa. Kalau memang dia mampu, layak, dan dipilih rakyat, apa salahnya? Anak muda lah yang sepantasnya ketimbang eh, orang-orang kita, meskipun pintar tapi umurnya lah 70 tahun ke atas misalnya. Kebanyakan badan aja dan susah berjalan gitu kan. Baik, pesan saya pribadi sebagai salah satu anak bangsa, apabila nanti Kaisang Pangarep ataupun siapapun anak muda kita yang memimpin bangsa ini, baik dari segi pimpinan mulai dari tingkatan bupati, gubernur, menteri ataupun presiden sekalipun, intinya harus berlaku adil dan memperlakukan antar sesama dengan baik. Hindari perbuatan keji dan mungkar. Dan juga hindari perbuatan atau perilaku yang bersifat mengadu domba. Karena ini sangat berbahaya sekali. Ketahuilah bahwa negara kita ini negara besar. Ya, dari mulai Aceh sampai ke Irian Jaya, mereka perlu keadilan. Kalaulah keadilan itu diterapkan dengan penuh kehati-hatian, berdasarkan prioritas kebutuhan, maka tidak akan ada perpecahan di antara kita. Dan juga kita mempunyai agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, itu harus kita perlakukan dengan adil. Yang pernah kita dengar ada agama tertentu misalnya sulit untuk minta izin membangun tempat peribadatan. Ada yang diusik, diganggu ketika beribadah di rumah. Ini harus dihindari. Selayaknya kita harus perhatikan hal-hal sekecil mungkin siapapun yang menjadi pemimpin kita masa depan. Baik mulai dari bupati, camat, bupati, gubernur, menteri, sekalipun Bapak Presiden. Allah SWT berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhar 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'alakum tazakkarun. Sesungguhnya kata Allah, kalian harus berlaku adil di dalam memimpin. Harus bijaksana, harus berlaku baik terhadap semua manusia. Kaum kerabat, hindari perbuatan keji dan mungkar seperti yang banyak dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita nih ya. Main perempuan, narkoba, judi, korupsi dan lain sebagainya. Ini harus dihilangkan. Pesan Nabi Muhammad SAW, usduku iza hadastum, wa aupu iza wa'adatum, wa addu iza tumintum, wa pazu purujakum, wa guddu absurkum, wa kufu aidiakum. Lakukan nama perkara dari kalian untukku, kata Nabi, saya jamin kalian masuk surga. Nah, enam hal ini harus diperhatikan. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat dan Nabi jamin masuk surga. Apa itu? Usduku iza hadastum. Jujurlah ketika berbicara. Satu. Karena sifat tidak jujur adalah sifat orang-orang munafik. Wa addu iza tumintum. Tepatilah janji manakala
kalian berjanji. Nah, di bidang politik, ketika kita bermasyarakat, kunjungan-kunjungan, tentu tidak lepas dari kita janji akan membangun, janji akan berlaku adil, janji akan berlaku baik. Tepati janji itu. Dan amanahlah wa'addu iza tumintum. Amanahlah kalian manakala diberikan amanah. Wafazu furujakum. Jagalah kemaluan kalian. Ini lagi-lagi kita manusia itu kalau urusan nafsu itu tidak ubahnya dengan binatang, ya. Tetapi manusia sebagai manusia yang punya pikir, punya iman, punya agama, wajib mampu mengendalikan syahwat kita. Wafazu furujakum, kata Nabi. Peliharalah kemaluan kalian. Yang diawali dengan pandangan. Waghuddu absarukum, kata Nabi. Jagalah pandangan kalian. Manakala kita melihat sesuatu yang diharamkan, mungkin melihat lawan jenis kita, tertarik kita hindari untuk pandangan yang kedua. Jangan kalau kita tertarik, kita berusaha bagaimana mendapatkan si A, bagaimana bisa menaklukkan si A, sehingga berbagai cara akhirnya terjadilah seperti pemimpin-pemimpin kita yang sudah ini, ya. Ada dipecat karena diduga melecehkan si A, ada yang dipecat karena menipu, jadi dinikahin, jadi dinikahin kita misalnya, kan ini misalnya. Jadi jagalah kemaluan dan jagalah pandangan. Yang terakhir kata Nabi, wakufu aidiakum. Jagalah tangan kalian ini. Karena tangan inilah karena giringan hati nurani berakibat dari pandangan, pembicara, pendengaran dan lain sebagainya, tangan kita, gerak kaki kita bisa membahayakan orang lain. Hindari, jaga kata Nabi. Jangan sampai menyakiti orang, jangan sampai merugikan orang, jangan sampai membuat orang itu tersiksa dan teraniaya karena perilaku tangan dan kaki kita. Intinya, siapapun menjadi pemimpin di bangsa ini, kalaulah kita melaksanakan amanat terhadap perintah Allah SWT dan pesan Rasulullah SAW, saya jamin tidak akan terjadi korupsi, tidak akan terjadi perbuatan amoral, dan manusia akan dapat diperlakukan dengan adil. Nabi Muhammad SAW bersabda, ittaqillaha hisuma kunta wa adbi'in sayaatal hasanatamhuha wa khuliqin nas bi khulqin hasan. Keselamatan seseorang itu di dunia dan akhirat intinya satu, kata Nabi. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Apapun keadaan kita, apapun persoalan kita, takutlah pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha mengetahui segala isi hati kita, segala perilaku. Kita tidak ada yang pernah luput dari pandangan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah perbaikan segera ketika melakukan kesalahan, bertobat dan jangan diulangi. Dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang semulia-mulianya. Intinya, hablum minallah dan hablum minannas harus kita tunaikan. Maka kita akan menjadi pemimpin yang amanah, bijaksana, adil, dihormati, terpandang tidak hanya di keluarga kita, tetapi sebangsa, setanah air, bahkan di kancah internasional kita akan bakal dihormati. Itu pesan saya yang harus kita emban, yang harus kita ingat dan harus kita pelajari. Intinya keselamatan itu pada dasar dari lisan kita. Hati-hati di dalam berbicara, seperti Kaisang Pangarep ini ya, ketika disinggung masalah Jakarta, Jawa Barat, dipancing-pancing untuk gubernur mungkin kan, dia bilang sabar. Saya sempat ketawa dalam hati, sabar ya. Spontan ini saya lihat video TikTok ini lewat dan langsung saya, wah ini perlu dikasih pendapat. Kalaupun ini tidak sampai kepada beliau, mudah-mudahan siapapun kita menjadi pemimpin harus bersifat adil, bijaksana, ya, hindari perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.